Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Afifah Nahdah, NPM 2011010006. Perkenalkan, saya Laira Khalifa Lorli Resolut, NPM 2001110028. Perkenalkan, nama saya Haryanto Bagus Saputro, NPM 20011010036. Tujuan dari video presentasi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai sektor-sektor yang unggul atau potensial di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, di mana nantinya hasil analisis ini dapat digunakan sebagai input bagi pemerintah daerah untuk membuat atau menerapkan kebijakan di masa mendatang, khususnya di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Data yang kami gunakan dalam analisa perencanaan wilayah ini merupakan data PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Katingan. Data-data tersebut kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis yang pertama ialah LQ atau Location Quotient, merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu sektor merupakan sektor unggulan atau tidak bagi daerah. Dalam hal ini dengan membandingkan sektor ekonomi di Kabupaten Katingan terhadap sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian berdasarkan analisis LQ menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 9 sektor yang memiliki nilai rata-rata LQ lebih dari 1, yang artinya bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang unggul atau sektor basis di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sektor tersebut yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa pendidikan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor real estate, sektor konstruksi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor yang memiliki nilai rata-rata LQ kurang dari 1 termasuk dalam sektor yang tidak unggul atau sektor tidak basis. Analisis tipologi klasen merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran suatu pola atau struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Hasil analisis akan dibagi dalam 4 kategori kuadran. Kuadran pertama yaitu sektor cepat maju dan sektor cepat tumbuh. Kuadran kedua sektor berkembang. Kuadran 3 sektor maju tapi tertekan. Dan kuadran 4 sektor relatif tertinggal. Untuk hasil analisis tipologi klasen dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, untuk kuadran pertama ini sektor yaitu sektor cepat maju dan cepat tumbuh, terdapat sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor real estate, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya. Untuk kuadran 2 yaitu sektor berkembang, terdapat sektor industri pengolahan, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, dan sektor jasa perusahaan. Untuk kuadran 3 ada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Untuk kuadran 4 atau sektor tertinggal ada sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya adalah analisis shift cell.
Shift share yaitu membagi pertumbuhan sebagai perubahan suatu variabel di wilayah kabupaten, seperti dalam analisis ini yaitu PDRB sektoral selama periode tertentu menjadi pengaruh-pengaruh pertumbuhan nasional, pertumbuhan proporsional, dan keunggulan kompetitif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar. Analisis shift share ini berupa 4 komponen. Pertama yaitu NIJ. NIJ, komponen yang menggambarkan hubungan antara pertumbuhan PDRB provinsi dengan pertumbuhan sektor kabupaten. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa seluruh sektor memiliki nilai komponen NIJ yang positif, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mempunyai nilai yang tertinggi. Hal ini menggambarkan pertumbuhan sektor-sektor tersebut secara positif dipengaruhi oleh pertumbuhan provinsi. Selanjutnya adalah komponen MIJ yang menggambarkan perbandingan pertumbuhan sektoral antara provinsi dengan kabupaten. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sektor konstruksi serta pertambangan dan pengalian menunjukkan nilai MIJ yang negatif, yang menunjukkan bahwa sektor tersebut tumbuh lambat dibanding sektor serupa di provinsi. Begitupun sebaliknya, pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh cepat dibandingkan sektor serupa di provinsi yang dibuktikan dengan nilai MIJ yang positif. Selanjutnya adalah CIJ. CIJ menggambarkan perbandingan keunggulan komparatif antara sektor kabupaten dengan provinsi. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan pengalian mempunyai nilai CIJ yang negatif paling besar, yang artinya tidak memiliki daya saing terhadap provinsi. Hal yang menarik di sini adalah meskipun nilai NIJ dan MIJ yang tertinggi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tidak memiliki daya saing yang dibuktikan dengan nilai CIJ yang negatif. Selanjutnya dan terakhir adalah nilai komponen DJ yang menggambarkan kondisi keseluruhan sektor tersebut apakah progresif atau regresif. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan adalah sektor-sektor yang paling progresif atau mengalami kemajuan yang dibuktikan dengan nilai DJ yang tinggi. Sedangkan sebaliknya, sektor yang cenderung regresif adalah pertambangan dan pengalian dengan nilai DEJ yang negatif paling besar. Sekian presentasi dan pemaparan dari kami mengenai analisis sektoral daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan analisis LQ, shift share, serta tipologi klasen. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua, dan saya selaku perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih serta mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.